this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ulangan 34 ayat yang keempat dan 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Musa hamba Tuhan itu meninggal di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kitab Ulangan berakhir dengan kisah kematian Musa. Sebelum Musa meninggal, Musa meletakkan tangannya kepada Yosua dan mengangkatnya menjadi pengganti Musa. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal. Dikatakan di Alkitab, Musa dikuburkan di suatu lembah di tanah Moab berhadapan dengan Bet-peor. Mata Musa belum rabun, penglihatan Musa masih baik, dan kekuatannya belum hilang. Berarti Musa masih gagah perkasa waktu Tuhan panggil. Di bawah kepemimpinan Yosua, ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan sesuai yang dijanjikan oleh firman Allah kepada Abraham, ini proses puncak di mana bangsa Israel benar-benar memasuki tanah Kanaan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah kini menjadi milik orang Israel. Berjalannya waktu, usia Yosua juga bertambah. Di tengah-tengah itu, Yosua sempat menantang orang Israel untuk tetap setia kepada perjanjian Allah. Sewaktu Yosua meninggal, selama hampir 200 tahun, Israel diperintah oleh hakim-hakim dengan siklus yang sama. Siklus yang terus berulang, siklus monoton, yaitu bangsa Israel diperintah oleh hakim. Setelah itu terjadi banyak pelanggaran. Hakim-hakim yang menjadi pemimpin bangsa Israel sudah melupakan Allah. Bahkan bangsa Israel sempat ditindas, masuk dalam penindasan-penindasan, dan kemudian bangsa Israel dibebaskan, masuk lagi dalam penindasan, masuk lagi dalam pembebasan. Begitu terus berulang. Pada waktu kita, manusia ciptaan Allah, melupakan Allah, menjauh dari Allah, atau bahkan meninggalkan Allah, kita juga akan masuk dalam penindasan.
penindasan akan dunia. Lalu kita akan dibebaskan lagi. Apabila kita masih belum mengingat Allah, belum kembali kepada Allah, kita akan masuk dalam penindasan yang baru. Dan kita akan dibebaskan lagi. Terus seperti itu akan berulang. Itu terjadi dalam dunia masa kini. Dunia modern, dunia zaman now. Samuel adalah hakim terakhir. Tapi Samuel kalah dalam menghadapi tuntutan dari umat Israel. Umat atau bangsa Israel menuntut untuk supaya bangsa Israel memiliki raja. Disinilah Saul diangkat menjadi raja. Tapi setelah Saul menjadi raja, dalam pemerintahan Saul, sebagian besar merupakan malapetaka karena ketidaksetiaannya kepada Allah. Ketidaksetiaan manusia kepada Allah akan menyebabkan kita masuk dalam penindasan. Penindasan yang dimaksud bukan penindasan oleh Allah, tapi pada waktu kita menjauh dari Allah, dunia akan menindas kita. Penindasan itu akan berlanjut terus. Sebagai manusia yang sadar, sebagai manusia yang tahu betul mengenai kebenaran. Tapi terkadang kita tidak tahu betul mengenai penebusan dan kesetiaan. Kisah penindasan dilakukan oleh tekanan duniawi. Maka oleh sebab itu Yesus berkata, tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penindasan-penindasan duniawi bukan berasal dari kemauan Allah. Bukan berasal dari kutukan Allah, sebab Allah tidak mengutuk makhluk ciptaannya. Menghukum, iya. Sebab karena itu kita menjauh dari Allah. Kekecewaan dari hidup kita membuat kita jatuh dalam penindasan. Tapi Allah tidak pernah sungguh-sungguh menjauh dari hidup kita. Yang Allah mau adalah kita kembali ke dalam jalan yang benar. Ikuti perintahnya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan penindasan. Tuhan Yesus memberkati.